Maka kita mau refleksi capaian selama ini, baik dalam proses pembelajaran, disiplin, atau apa hal yang penting dijadikan dasar lah untuk kita buat program. Silakan siapa aja pun boleh. Boleh saya izin dulu ya Pak. Untuk pembelajaran sejauh ini berjalan lancar Pak. Hanya saja untuk kedisiplinan siswa datang di pagi hari itu Pak. Jadi memang kita masih perlu penegasan lagi bahwa siswa 7.15 itu sudah mulai belajar. Jadi siswa itu sebelum 7.15 sudah sampai ke sekolah. Jangan di posisi pukul 7.15 sampai 7.30 baru siswa beranjak dari rumah ke sekolah gitu. Jadi itu akan mengganggu beberapa kelas yang siswanya ada terlambat seperti itu Pak. Jadi akhirnya guru di les pertama itu sebagian harus memproses siswanya yang terlambat di dalam kelas. Jadi kan kawan-kawannya akan terganggu pembelajaran. Terkait pembelajaran berjalan baik, apel pagi juga sejauh ini sudah ada peningkatan. Ini di semester genap ini Pak, kita melaksanakan beberapa program tambahan yang salah satunya adalah pidato bahasa Inggris, dan untuk di hari Jumat kita ada bahasa Inggris campur bahasa Indonesia Pak, baik sesama guru, sesama siswa, atau siswa dengan tamu dari luar. Jadi kita mulai di tahun pertama untuk pembiasaan berbahasa Inggris. Hari? Tetap di hari Jumat Pak. Hari Jumat. Berarti saya kok datang jangan Jumat lah ya. Nanti yang hari biasa itu ada pidato di depan di apel. Apel pagi di hari Sabtu, Pak. Di hari Sabtu itu setiap kelas bergiliran menyampaikan pidato bahasa Inggrisnya. Kemudian wali kelas dan guru BK juga sudah disusun jadwalnya oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk pengarahan dan kelas-kelas mana yang di minggu itu, di pekan itu bertanggung jawab untuk pidato bahasa Inggris gitu Pak. Jadi memang diusahakan sekolah kita lebih bagus lagi. Salah satunya dalam bidang bahasa asing. Terus kalau kedisiplinan guru? Nah, untuk kedisiplinan guru sejauh, karena memang guru kita ini jumlahnya juga cukup banyak ya Pak, 82. Kelas berapa kita rombel? Kelas ada 31 rombel Pak, untuk kelas 10. Terbesar ini ya? 10 rombel. Alhamdulillah Pak untuk swasta. Kalau disiplin kehadiran guru kah? Kalau kedisiplinan kehadiran guru ya tepat waktu lah, dibilang datang tepat waktu. Ya namanya kita ada sekitar 82 guru ya. 82 guru itu ya kalau untuk mengoptimalkan harus disiplin semua, memang ya pasti ada yang disiplin tapi nggak disiplin kali lah dibilang. 80% disiplin bisa terlaksana lah. Setiap pagi kan saya sebagai kepala sekolah itu saya keliling itu Pak. Keliling kan saya lihat guru-guru yang mana yang nggak masuk. Ada juga guru yang nggak masuk. Ada juga. Nah tapi kadang terlambatnya itu sekitar 5 menit. Dan rata-rata guru yang nggak masuk ketika di jam pertama itu mereka itu me-WA wakil kurikulum dan me-WA juga kepala sekolah bahwa ada urusan mendadak ataupun segala macam lah hal-hal pribadi mereka itu izin cari pengganti. Bisa sih cari pengganti, cuman ya sesuai dengan jurusannya gitu. Jangan asal-asal cari pengganti gitu kan, kita kan agak repot juga. Kadang-kadang pengganti itu ada yang sesuai dengan jurusannya, ada juga yang nggak dapat ya guru lain gitu. Tapi sering lah ya nggak sesuai jurusan kan dia sering. Susah juga deh kalau saya fisika gitu. Saya nggak masuk. Mencari guru fisika yang hari jam itu nggak masuk itu kan susah. Agak susah. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Karena kan kadang-kadang guru kita ini kan mendadak mengasih taunya. Tapi kita pastikan Pak kalau mereka itu 2 hari lagi mau hadir gitu, mencari pengganti, kita usahakan mencari guru yang sesuai dengan dia gitu. Terus gini kan, apakah guru ini memang menggantikan dengan kawannya kalau memang sudah terpaksa kali tidak ada pilihan lain? Yang namanya guru ini kan kadang kan ya alasannya itu apakah itu betul atau tidak kan gitu kan Pak, kita nggak tahu. Bagi saya sebagai kepala sekolah, guru pengganti itu kalau nggak penting kali, mendadak kali urusan yang harus diselesaikan, ya kita datang aja seperti itu. Nah jangan kita tinggalkan, karena siswa ini kan sekolah sini bayar, mereka butuh ilmu kan gitu, mereka butuh belajar gitu. Jadi kalau
Kalau nggak guru aslinya yang mengajar, kalau gurunya yang berbeda itu udah lain ceritanya. Bahkan kebanyakan rata-rata seperti itu. Kondusivitas pembelajaran ini kan tidak benar seperti itu. Siswa yang kita masuk dari semester awal saja adaptasi ke kita itu tidak langsung Ya, normal, apalagi guru pengganti yang 1 hari. Besok mungkin belum tentu guru pengganti itu lagi yang masuk. ya. Walaupun nanti guru itu dapat yang sama lah, misalnya biologi sama juga biologi. Tapi anak-anak kan nggak segampang itu untuk adaptasi, Dan menerima tidak cara mengenal, pembelajaran. gurunya Iya, tidak mengenal anak ya. iya, guru tidak mengenal anak, pembelajaran juga tidak terserap dengan baik pastinya karena adaptasi lagi dia itu, Pak. Gurunya boleh dari luar. Memang pengganti direkomendasikan dari luar, Pak. Oh, bukan guru kita. Bukan, Pak. Jadi nggak boleh kawan-kawannya karena nanti kalau kawan-kawannya khawatir dia juga ngajar di jam Ya. yang sama. Jadi akhirnya ada satu kelas juga yang kosong kan gitu ya, Pak. Oh iya, karena guru dari luar berarti dia tidak mengenal siswa. Iya. Sementara kita kan pembelajaran ini kan harus memfasilitasi kebutuhan Kebutuhan peserta peserta didik. didik, Iya, ya, Pak. Kemudian Jadi gini, untuk itu kira-kira apalah yang bisa kita perbuat untuk meminimalisasi dampak negatif itu? Apa yang bisa kita rencanakan? yang pertama kan Pak, seperti itu kalau kami ini sebenarnya sudah memulai langkah. Kami penegasan ke guru-guru baik via WA ataupun pada rapat evaluasi bulanan kami. Janganlah terjadi seperti ini terus-menerus. Kalau memang tidak urusan yang untuk meninggalkan kelas itu tidak terlalu urgent, diusahakanlah tetap masuk ke kelas. Tapi kalau memang seperti keluarga meninggal atau suami sakit itu memang ya mau tidak mau harus kita toleransi lah ya kan Pak. Cuma memang peraturan dari kami kan di swasta Muhammadiyah ada naungan dari Majelis PAUD dan Dikdasmen itu memang direkomendasikan kalau memang meninggalkan kelas usahakan tetap ada penggantinya supaya anak-anak tidak berkeliaran mengantisipasi hal-hal yang tidak baik terjadi di anak. Artinya memang kalau sangat terpaksa, tidak bisa kita rencanakan, nggak apa-apa lah. Harus sehat, tidak boleh ada yang meninggal keluarganya. Enggak begini. Akhirnya kita, nggak apa-apa kok menggantikan. Walaupun kegiatan itu tidak begitu penting ya kan. Tidak penting Pak, iya. Terus gini, untuk pembelajaran di kelas, kan ini kan kurikulum, kan bagaimana pembelajaran guru di kelas, gitu kan? Bagaimana memfasilitasi siswa, cara dia menjelaskan atau menilai siswa apa semua gitu. Kira-kira refleksi Ibu sampai saat ini gimana? Untuk pembelajaran guru-guru kita ini ya sebagian besar sudah sesuai dengan kalau materi konten materinya sudah pasti Pak. Hanya saja mungkin yang masih perlu kita tingkatkan lagi strategi lebih variatif untuk misalnya menerapkan model pembelajaran atau menggunakan ice breaking yang sesuai atau menggunakan metode-metode yang sesuai karena tiap kelas kan tidak bisa sama kita terapkan. Tiap kelas juga responnya dengan metode yang sama bisa beda respon penangkapannya. Jadi mungkin itu yang harus kita variasikan di tiap pembelajaran. Jadi kadang-kadang masih belum konsisten. Ada banyak juga Pak guru kita yang rajin pakai media yang bagus, aplikasi yang bagus supaya anak-anak menyenangkan, ice breaking yang bagus. Tapi kadang-kadang terhambat waktu juga kadang Pak mengejar materi. Jadi akhirnya tidak bisalah setiap pertemuan itu diaplikasikan ke kreativitasnya itu. Itu Ibu dapat dari lihat di supervisi atau sambil lewat? Di supervisi juga Pak, ngobrol-ngobrol sama siswa juga. Iya. Pasti siswa kan gini, kalau kita siapalah guru yang paling enak mengajarnya di kelas? Oh, mapel ini Bu, gitu. Itu rame-rame. Kadang beberapa orang, kadang personal siswanya gitu. Iya, kadang ya sebelum tadi mapel apa? Enak belajarnya, enak Bu. Mereka akan cerita seperti ini Bu, itu suka ngasih games gini Bu sambil belajar begini-begini. Siswa itu ya cukup jujur Pak untuk menjawab itu. Untuk perbaikan pembelajaran ini kan rencananya untuk tahun ini bagaimana kita buat supervisinya gitu? Ini untuk tahun 2025-2026 ya Pak? Ya, sebenarnya kan 2020 kalau laporan di kinerja itu kan setahun bukan setahun ya. 2025. Januari ke Desember gitu. Jadi perencanaannya sebenarnya kita bukan ke materi tapi proses
di sekolah itu dievaluasilah di akhir tahun. Kemudian untuk tahun ini apa perencanaan kita? Kalau untuk siswa memang dia di bulan 6. Ya, per tahun aja. Iya, tapi kalau untuk kita penilaian kinerja kita per tahun. Apa rencana? Bagaimana rencana supervisi untuk tahun? Sebenarnya kami udah melaksanakan supervisi kan Pak. Sudah ya. Iya sudah Pak. Cuma memang seperti diskusi dengan Bapak sebelum-sebelumnya masih banyak yang harus kami koreksi. Supervisi itu memang lebih ke meluruskan apa-apa yang masih kurang dalam pembelajaran. Jadi bukan seperti melihat, mengecek kesalahan atau kekurangan. Mungkin memang benar kekurangan untuk koreksi perbaikan ke depan. Jadi yang masih harus kami tingkatkan ini untuk supervisi selanjutnya di tahun 2025 ini pembimbingan coaching gitu saat supervisi itu masih belum oke, belum maksimal Pak. Karena kemarin kita diskusi ternyata harus seperti ini, harus lebih banyak coaching. Terus Bapak juga ada kasih referensi-referensi dari media, dari YouTube itu kami tonton, ternyata memang belum benar-benar ideal sesuainya supervisi yang diinginkan gitu Pak. Itulah untuk pembelajaran. Ada satu hal yang sering dipahami berbeda. Supervisi dengan penilaian berbeda. Jadi orang berpikir ini penilaian gitu. Supervisi dengan penilaian berbeda. Penilaian kinerja itu nanti dibuat jadwal enggak, tapi tidak diberitahu kepada guru. Nah, paham kan? Jadi dirahasiakan aja. Kapan kita mau penilaian, itu memang Bapak menilai. Bapak nanti buat tim untuk menilai kinerja. Yang mau dinilai memang bagaimana guru, bagaimana udah. Itu tidak diberitahu. Tetapi supervisi harus diberitahu. Karena supervisi ini ada 3 tahapan. Pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di pra-observasi itu kita diskusi dulu, maka harus tahu apa kita. Kalau supervisi akademik sebenarnya guru itu ingin meningkatkan kemampuan supervisi akademik. Jadi di pra-observasinya kita cerita. Kira-kira Bu, apalah yang mau Ibu tingkatkan? Oh, saya mau meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola dalam ini ice breaking, dalam membuka, ceritakannya. Terus kita minta definisi yang dimaksudnya gimana? Gimana biar anak senang? Gimana? Sampai di mana dipingin? Ya, diputuskan. Itu pra-observasi. Kita catat, Pak. Waktu kita masuk, fokus ke situ aja dulu. Ini kan supervisi akan beberapa kali. Nggak usah diselesaikan seluruh masalah sekali supervisi, nggak usah. Ini nanti kita nggak bisa kan. Fokus itu. Nah, terus kan rekaman saya berikan nanti. Udah saya berikan rekaman supervisi ya udah kan. Terus gitu. Nanti waktu observasi, Bapak amati itu aja. Amati. Sudah. Nanti ada pasca observasi, kita duduk lagi. Nah, kita lebih kepada apa? Menurut Ibu gimana lah ya kalian? Kan gitu. Saya tadi mau gini, menurut Ibu gimana? Gitu. Nanti kita boleh beri masukan. Tapi dia udah begini Pak, begini. Dia bercerita. Kalau supervisi klinis, dia ada masalah pembelajaran. Saya ada masalah pembelajaran Pak. Macam waktu di SMA 2, rekaman di SMA 2 itu supervisi klinis. Pak Bayu bilang, begini Pak, begini ada masalah Pak. Jadi waktu itu di pra-observasi saya buat coaching. Karena saya lihat Pak Bayu ini kan sudah levelnya bisa untuk coaching. Jadi bagaimana apa masalahnya Pak begini coaching? Terakhirnya diskusi itu membuat dia memutuskan langkah menyelesaikan masalah ini apa. Saya akan buat gini Pak, begini Pak, begini Pak. Jadi ini di pra-observasi. Nanti di observasi Bapak fokus ke situ, Ibu fokus ya. Ini kan tim lah ini, tiga ini orang hebatnya lagi tim lah. Supervisi itu asal katanya 2, super dan visi. Orang-orang yang punya pandangan super gitu kan dia. Orang sakti dia gini. Orang sakti ini kan gitu kan. Nanti sesudah kita observasi di pasca observasi itu kita mau minta dia refleksi. Mana tadi Bu? Menurut Ibu gimana? Terus kita minta dia merefleksikan apa peningkatan yang terjadi. Nah semua dia gitu. Baru kita kasih komentar. Kalau supervisi klinis baru kita buat cerita tentang masalah yang diselesaikan. Terus saya temukan lagi Pak, Bu. Supervisi ini kalau saya hadir membuat kaku. Gitu. Nah gitu dia. Gitu. Jadi saya buat teknik saya yang baru, tapi ini nggak ada di buku. Saya suka. Pra-observasi itu direkam. Yang ada cuma 2 orang, pengawas nggak usah ada.
Udah ibu dengan apa sudah. Kalau kita mau diskusinya kan, nanti pembelajaran rekam aja. Karena terjadi di SMA 2. Sesudah saya anggap Pak Bayu itu ngajarnya bagus betul. Sudah direfleksi dia bilang, tapi Pak anaknya belum serius, belum fokus nih. Saya bilang iya 3 orang di dalam orang luar, mereka rekam. Maksudnya saya di situ ada pengawas, ada wakil kepala sekolah gitu. Maka nanti direkam. Pasca observasi direkam. Rekaman inilah kita diskusikan di tim supervisi. Ya, nanti sudah siap ini kok. Bu Irma tugas Bapak tugas buat rekamannya, sudah. Nanti kita masuk satu ruangan, rekaman ini kita putar. Baru kita diskusi tentang supervisi, bukan tentang guru. Kita diskusi tentang kualitas supervisi yang kita lakukan, bukan tentang gurunya. Gurunya tadi udah ibu ya. Nah, saya kan cerita kualitas supervisi. Disitulah kita nanti bagaimana perbaikan-perbaikan. Bisa nggak Bu ya? Nanti langsung di apa Bu? Di observasi nanti kalau nanti Ibu boleh bertanya sama saya sekarang nanti habis ini ya. Kemudian itu supervisi nanti bertanya, Bu Endang apa kira-kira refleksi Ibu tentang kesiswaan selama ini? Terima kasih Pak. Refleksi kesiswaan selama untuk setahun ini kami memprogramkan ekskul siswa. Kebetulan di sekolah kami SMA Muhammadiyah 8 ini Pak, ekskulnya itu ada sekitar 5. Itulah Pak. Macam kemarin Pak, kami sudah menang lompat jauh Pak. Ya. Sampai ke Jakarta itu kan Pak, meraih medali. Saya lupa, kita kan udah sekolah unggulan udah mulai. Unggulan. Iya. Itu pun di refleksinya gimana nanti ya? Iya. Iya. Oke. Ekskulnya itu Pak ada 5 itu Pak. Kalau masalah siswa ini ya yang sudah disampaikan Bu Irma tadi ya kedisiplinan tadi Pak. Di sini saya minta macam mana lah solusinya gitu Pak, supaya Seharusnya kan, keterlambatan ini gitu. seharusnya kan saya kan nggak pernah jumpa anak itu, gimana nggak solusi? Mana tahu. Bu, kita ada apa? Forum diskusi sekolah dengan orang tua. Orang tua siswanya ada diundang untuk mensosialisasi program-program kita 1 tahun ke depan. Jadi misalnya ada masukan, ada yang harus dikoreksi, itu orang tua dipersilahkan. Jadi Bapak Kepala Sekolah setiap tahunnya melaksanakan program seperti itu Pak. Jadi selama ini kehadiran orang tua gimana? Cukup antusias ya Bu. Antusias. Cukup antusias. Juga orang tuh banyak ngomong gitu. Memberi masukan juga, bahkan ada orang tua siswa yang seperti dulu ada program P5 ya Pak. Iya. Untuk kewirausahaan, bahkan ada yang jadi pemateri atau pengisi di salah satu tema P5 kita, karena memang antusias mereka untuk memberi motivasi ke siswa-siswa gitu Pak. Sebenarnya cukup mendukung sih Pak. Kemudian kan gini, keinginan sekolah kan seperti ini. Iya, Pak. Keinginan sekolah tentang anaknya, misalnya berangkatnya begini pakaian begini terus kan. Keinginan orang tua kan seperti ini. Pernahkah sekolah dengan pihak orang tua bercerita tentang keinginan ini bersama ini? Artinya gini, jadi waktu anaknya dirazia atau di apa, orang tuanya tahu anaknya kan dirazia itu nanti. Berarti di rumah kan dia ingat kan, apakah gitu kan? Kan gitu itu kan. Terus masalah anaknya harus belajar di rumah malam, harus begini. Orang tua harus tahu gitu. Sehingga apa yang diinginkan sekolah dengan apa yang diinginkan orang tua, itu matching di sama. Apa bisa ini dia berhubungan dan saling mendukung gitu. Begini Pak. Kadang kalau kami ada anak yang bermasalah gitu kan Pak, bukan bermasalah. enggak maksudnya yang apa namanya dirazia gitu kan Pak. Pasti kan ada pemanggilan beberapa kali dinasihatin ya ini juga. Sekali-sekali kan dipanggil orang tua gitu kan Pak. Gitu ini Pak. Kan penyelesaian masalah. Maksud saya itu ada jadwal rutin sekolah dengan orang tua untuk saling memahami. Macam gini, ada sekolah alam di situ ya, kecil-kecil itu. Saya tiap tahun 6 bulan sekali diundang. Hari apa itu saya diundang. Itu memang ngumpul orang tua. Kita bercerita, misalnya gini. Saya cerita gini.
bangunan itu dimulai dari pondasi. Karena ini kan TK dan SD. Kadang-kadang orang tua tagihannya pintar matematika gini kan. Pondasi, dinding, atap baru dihias. Lomba bangunan itu sudah siap, bukan lomba pondasi kan gitu kan. Terus pondasi itu nggak ada indahnya, karena pondasi dipilih di tanah keras, bukan di tanah subur, kan gitu kan. Jadi kalau mau lomba pondasi bukan lomba keindahan, tapi lomba kekuatan. Artinya ini menerangkan sama orang tua TK dan SD ini, jangan salah melombakan. Sama parameter ya, Iya, penilaian. iya. Nanti anak ini dipaksa begini, sekolah terpaksa mengikut. Maka dijejalilah di tingkat TK dan SD apa nih, karakter apa semua kan itu kan. Jadi nanti kita juga minta orang tua memuji berdasarkan itu. Maka, wih, senang kali lah mama nengok, kau tengok. Ada yang jatuh kau tolong. Bukan soal matematika kan itu aja sama. Tengoklah kau tolong gini. Ah, itu tadi anak apa itu main lafaz-lafazan, kau apakan dia gini. Ah, itu dipuji gitu, dipuji. Sehingga anak tahu ini suatu yang berharga. Jadi sekolah dan orang tua menyamakan persepsi. Maksud saya itu. Jadi nanti orang tua dan sekolah sama. Anaknya merasa, ih, sekolah ini menganggap ini penting. Buktinya aku dipuji. Mama aku menganggap ini penting. Dipuji. Ini nggak betul. Maksud saya, apakah tidak perlu dibuat forum? Masalah keadilan itu nanti. Yang hadir 5 orang. Tetapi 5 orang ini menganggap itu penting dan berharga dan beruntung. Nanti akan berikutnya akan hadir 8 orang. Jadi tambah lah dia ya. Iya, karena dia merasa itu penting. Apakah tidak sebaiknya kita buat forum? Saya siap datang. Saya datang itu nggak ada apa-apa, masih di sekolahnya ini udah datang aja Ini gitu. forum yang kita buat ini macam mana sih? Apa per 3 bulan sekali atau per sebulan sekali atau macam mana kita buat? Bapak punya program. Ini kan harus semua, tetapi apakah kalau semua diundang Nggak datang? mungkin Kadang-kadang kan? gini, Nah, kalau undangan ke 10 orang, ini 8 orang takut nggak datang. ya Karena itu cuma udah 10. pasti kondisi Kalau seperti undangannya itu. 2.000, Nah. ini cuma 800. Ya, betul tuh, Pak. Betul tuh, Pak. Apakah tidak perlu, apakah tidak bisa begini? Buat undangan pertingkatan boleh. Saya hadir gitu. Selanjutnya per kelas pun boleh, tapi nggak perlu saya hadir terus kan, kapan-kapan hari, tapi dilihatlah sebenarnya kegiatan itu apa. Gitu. Hadir saya nanti, misalnya kelas 10 kumpul orang tuanya, saya hadir sekolah, nanti kita diskusi. Baru kita bicara, Bu, kami pinginnya anak ibu begini, kami bangga kalau anak ini. Kalau anak ibu sukses kami bangga. Baru kita beritahu, sukses anak itu seperti apa, biar sama tagihan di rumah dengan di sekolah. Jadi nggak beda deh ya, sama. Nggak beda, Ya, ini betul, kan betul. beda. Yang di rumah mintanya pintar matematika, di SD bisa ngalahkan tetangganya. Jadi pas belanja pagi, beli ikan pagi, bisa ngalahkan, menunjukkan sama tetangganya, anakku hebat gitu. Padahal di sekolah enggak. Ini SD ini membangun fondasi. Kalau seringkali pun dia dibanggakan dengan ini, nanti dia karakternya rusak, kan? Kacau jadinya. Nah, di SMA, target kita ini anak untuk wujud nyata dan untuk kuliah. Apa yang perlu gitu. Jadi sama pujian dan tekanan itu memang kepada hal yang sama. Gitu. Sehingga tertanam di kepala anak itu, yang penting itu ini. Gitu. Berarti ini Pak pengaruh juga nanti untuk kelas unggulan. Iya, kelas unggulan wajib. Iya, wajib ini harus Wajib. untuk kelas unggulan kita ini. Nah, Wajib. Bila perlu nanti, kan saya kadang-kadang kawan saya yang hebat-hebat itu pulang kampung gitu. Bapak tengok kan di SMA yang masuk ke SMA 4 itu udah jadi semua. gelarnya aja 4 di belakang namanya. Yang 3 itu dari lembaga luar. Itu tanpa bayar. Gini Pak, kita kan sekolahnya swasta. Ini Saya nggak minta 100 orang, minta 10 orang aja yang hadir. beberapa orang aja gitu. Pokoknya ini, kan kita melakukan apa yang terbaik. Berapa tahunkah ini nanti akan ramai, terserah yang datang gitu. Kita setiap berapa orang, dia bercerita sama orang. Kemudian nanti kita bawa pas mengambil rapot atau ngambil ijazah, kita kumpulkan, atau apa, pas ada momen orang tua datang, kita kumpulkan, kita minta mereka bercerita apa yang didengarnya waktu itu. Pokoknya ini nggak usah
berpikir berbasis masalah. Kita berbasis aset. Itu kemarin kami PMO itu. Yang hajar orang tuanya 7 nggak apa? Nggak mesti semua ya. Kita tidak ada, kita bukan hasil itu. Kita Mencari sampelnya aja. bukan, kita proses. Lakukan proses yang benar. Pendidikan ini proses. Tapi ini catatlah program. Bu Endang akan membuat program mengumpulkan orang tua. Nggak bisa semua per tingkatan. Nggak bisa tingkatan 2 kelas. Bulan depan udah bisa kita mulai. 2 kelas gitu, orang tua. Coba bulan depan nanti bulan ini. Oke Bu, bisa didata ya. Berapa orang pun nggak apa-apa. Ibu jangan takut saya kecewa lihatnya. Jadi ini nanti nilai plus untuk sekolah unggulan kita. Selesai kita ini kan tanggal 21. Karena kan yang kita harapkan kan kelas 12 ini nih untuk impian mereka untuk yang ketika kita tanya gitu kan. Sebelum tanggal 1 jadwal kita bisa Bapak ada waktu Bisa. atau apa? Bisa, tapi kan ini boleh lah untuk kelas 12 campur aja. 12, 11, 1 gini. Nah, Nanti selesai inilah nanti masuk anak kelas 10 nih ya, kelas 11 iya, kita kelas 12 ini lapangan pun aja boleh. lah ya. Kelas 12 Kita ini campur aja. kelas 12 pun boleh. Kapan aja bisa. Khusus kelas 12 saja. boleh. Refleksi dia selama di sekolah kita.